juga Arlot dan Arlot yang lebih tepatnya karena masih bisa juga di flex untuk di area roam. Mungkin dengan membawakan hero-hero yang tersisa seperti Baxia dan itu dia Baxia di protection from the rain dan Valentina untuk lebih secure lagi. Angela Romer yang nanti akan dipadukan kombonya dengan Baxia. Oke, Klee akan mengadu dengan Rafa Ramis dari sosok Sorsan. Dan sedangkan di sini dengan adanya Irat yang menggunakan tank dari sosok Baxia. Dan bahkan ingat, ini masih flex pick. Fredrin bisa di area jungler. Dan kalau seandainya Lutfi ada di last pick, Teresa adalah pick yang paling oke untuk pegangin Baxianya. Fredrin jungle. Fredrin jungle. Oke. Itu adalah komposisi yang cukup kuat untuk tim fight, apalagi mereka punya Faramis ya. Itu dia. Karena mereka udah punya Faramis, jadi Fredrinnya bakal strong banget. Tapi kalau Assassin last pick, ini akan banyak kejutannya. Oke, so ini dia Makito. Makito experience sih seharusnya. Iya. Untuk menjalankan lane jauhnya karena tentu Arlot bukan tipikal hero yang kuat untuk laning. Lutfi akan bermain dengan XP damage. Wow, ini dia Lutfi yang sempat juga menarik perhatian beberapa orang yang memang karena Lutfi ini bisa fleksibel banget. Dia bisa main untuk keras, dia bisa main untuk split push, team fight. Dan kita akan lihat sekarang dengan Makitonya kembali. Apakah mampu untuk mengangkat Onyx naik ke playoff dengan satu kemenangan atau malah RRQ yang akan menjadi batu sandungan. Batu sandungan atau malah menjadi batu loncatan juga. Karena dari Onyx butuh 1 poin untuk secure babak playoff. RRQ Hoshi butuh 1 poin untuk menaikkan standar match point mereka. Mereka berada di tengah-tengah 5 poin. Dan itu yang mereka butuhkan untuk di match Royal Derby kali ini. Pertarungan para raja. Sang Raja Langit versus Raja dari segala raja. Mari kita sambut dengan meriah. Empel Arena, para tepuk tangannya. Let's go, menuju ke lead of down. Wah, ini dia pembuktian. Kebetulan memang di leg pertama juga Onyx masih berhasil dulu ya. Jadi apakah mampu untuk membalas dendam mereka dan langsung menjadi batu sandungan juga bagi tim Onyx, atau Onyx kembali mengulang secara leg pertama? Leg yang pertama 2-0, poin penuh diambil oleh Onyx. Dengan adanya comeback di game yang kedua. Dan keunggulan kali ini, untuk ngomongin di area gold lane, Skylar bermain dengan ofensivitas dari Roger. Karena apalagi dengan membawa Master Assassin, dia harus maksimalin emblem Assassinnya juga untuk penetration lebih pasti di early game. Oke, tapi nampaknya lihat Ibu yang langsung merespon cara bottom lane dan membuat Skylar yang kali ini berada dalam posisi yang tidak baik. Ya, dengan emblem support dia larinya cepet banget, waktu charge juga. Gak usah khawatir lah untuk escape ataupun charge kedua juga. Udah lumayan enak. Tapi kalau ngomongin jungle tank versus jungle tank ini, balik lagi berarti objektif turtle ini kan, jadi medan yang sempurna bagi mereka. Iya ya, karena kalau kita ngomongin soal Assassin versus Assassin, objektifnya itu ada di point kill. Agak sedikit berbeda dengan adanya tank jungle. Yang dimana objektif udah pasti akan ada di perebutan turtle. Dan sekarang rotasi adalah kuncinya. Karena siapapun yang dapetin ganking point terlebih dahulu, apalagi membuang spell sebelum adanya turtle, akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Wow. Agak cukup agresif Clay nampaknya. Nampaknya udah gak bisa menahan dia permainan agresif yang dimiliki oleh sosok seorang Clay kali ini. Sudah lama mungkin nampaknya tidak bertemu dengan Sans. Saling Kalau sapa Clay lagi memang ya. gitu gak sih? Tipikal dari Clay juga. Kayak harus bermain dengan ofensivitas, apalagi dia bawa Valentina nih. Memang, tapi lihat ini adalah early. Jangan sampai Clay bermain dengan kondisi early-nya hanya agresif tapi mid-nya dia agak cukup tumpul. Oke, harus diimbangi dengan ofensivitas. Tapi mid lane benar-benar di-press untuk tidak mendapatkan level yang keempat dari Brusco. Oke, mungkin agak sedikit ke delay aja, tapi masih tetap akan dapat level 4-nya. Sementara di gold lane, wow. Oh, agak sedikit pressure, tapi lihat kita akan ada team fight pertama di arah top lane. Menarik Irat masuk ke dalam bersama dengan Kyrie Town. Hampir solo pick off di arah bottom lane untuk Skylar masih bertahan. Tapi ini akan menjadi penentuan siapa yang pulang dan bahkan di arah bottom lane. Nampaknya Skylar memilih untuk pulang terlebih dahulu, tertarik begitu saja oleh seorang Sans. Dan Ram dikeluarkan terlalu terburu-buru, menghindarkan depan slash dari seorang Don. Tidak disambut dengan cukup baik. Yang tandanya turtle pertama akan ada di tangan dari Kyrie. Sedikit terlambat kombinasi yang dilakukan oleh Brusco dan juga Irat terbakar. Menimbulkan first blood di tangan dari Irat. Irat tumbang, Brusco hampir saja dapatkan Kyrie. Apres World menutup Kyrie tumbang langsung. Kerugian berganda. Turtle yang bisa disecure oleh Onyx ditambah 2 kill.
Diamond dan Purple-nya udah mulai ditabrak. Dalam keadaan HP yang begitu low, Irat dan juga Brusco masih ingin mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan di turtle objektif pertama, tapi malah mendapatkan kerugian lagi dan lagi. Hampir menuju ke 2000 gold dan Irat sekarang ketinggalan sekitar 2 level. Alright, dan bahkan kita lihat kali ini para pasukan dari RRQ, mereka mencoba untuk bertahan dengan tidak berada di lane karena Lutfi out of nowhere double chip dan hampir saja knockout strike. Untungnya Clay masih bertahan di depan sana. Yep, itu. Oh, bakal coba dipasang oleh Sans. Clay di sana menyelamatkan dirinya. Masih ada Brusco. Karena kalau misalnya mungkin gak ada Brusco, itu akan menjadi poin kill tambahan untuk para pasukan dari tim Onyx. Thanks to heal-nya Brusco dan gerakan jungle tank seperti biasa. Dia akan dominasi untuk pattern jungle-nya di awal dan siap untuk invade. Tapi emang spesial dari Onyx, Kairi ini memang sering main ke arah mid lane. Oke, Kairi memasak dengan retribution clean. Itu dia. Manis banget flickernya. Lagi dan lagi, tapi itu permasalahannya. Clay nggak bakal punya flicker ketika ada di turtle yang kedua. Dan objektif setup dari Onyx akan lebih leluasa ketika nantinya Clay tertangkap di tengah-tengah team fight. My God, Kairi. Gila, Kairi mencoba untuk melucuti seluruh jangkal yang dimiliki oleh seorang Irat. Irat bahkan sudah tertinggal 1 level menuju ke arah 2 level kah? Jangan sampai 2 level ini nggak baik banget karena turtle selanjutnya akan muncul, Lim. Apalagi sama-sama jungle tank kan. Kalau nggak di kontes jadi kayak sayang banget gitu. Ya, potensi untuk bermain ofensif di early game masih dipegang untuk di turtle yang kedua. Tapi tinggal gimana setupnya aja. Karena kalau kita ngomongin soal Brusco yang hadir atau show di area bottom lane, setidaknya dia punya hard guard untuk hadir dan bersatu dengan Irat nanti di team fight turtle. Oke. Kalau misalnya seperti ini, yang harus diperhatikan adalah kombinasi team fight. Jangan sampai mereka juga melepaskan pandangan dan jangkauan. Dengan final slash dikeluarkan Keyboy Flicker for defensive. Lagi tampil mendapatkan seorang Kairi, team fight yang tidak ada habisnya. Menarik karena Irat ke dalam the dot. Tumbang begitu saja. Net Ram yang di copy tidak membuat para pasukan dari tim RRQ bertahan. Dan bahkan double kill dari seorang cewek. Karena adanya bantuan dari seorang Skylar. Akan menjadi korban selanjutnya. Lihat Ludwig knockout strike dan Irat. Mereka dive in. RRQ. Dan cekacak triple kill dari seorang cewek membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka tumbang di dalam turretnya sendiri. Terejam-mejam. Bahkan outer turret bukan menjadi halangan yang sekarang pun midnya sudah hancur. Visionnya lebih terbuka lagi. Sans S-nya sabar. Dia tahu dalam team fight turtle tadi dia bisa menggunakan Netherrealm. Tapi Netherrealm-nya di save. Karena Clay udah gak punya flicker, mereka all in ke Clay. Dan ketika team fight di area bawah turret, mereka gunakan Netherrealm tersebut. Dengan Necklace of Durance first item membuat Brusco tidak memiliki heal up yang cukup kali ini, Lim. Oke, sebenarnya kalau dari mid sama-sama pakai Necklace of Durance. Ya, Tapi perbedaannya memang dengan Valentina yang dia bisa ngasih damage lebih banyak selama kombinasi skillnya berjalan dengan baik. tapi ketika berkumpul menjadi satu untuk kubu RRQ Hoshi, mereka akan terlempar dengan banyaknya damage dari Faramis. Lutfi, Oke, Irat terlalu jauh nampaknya. Jangan sampai Irat yang akan coba ditumbangin. Mencoba untuk menutup dan pulang. Tidak ada jalan lagi untuk pulang Irat. Di sana tidak ada yang bisa membantu dan bahkan Brusco menjadi korban pertama itu dia. Irat terlalu dalam. Offside, Prit. Kartu kuning. iya langsung dipunish juga. Dan sementara itu ceweknya Emang bergerak kalah langsung level ngambil sih, karena tope. RRQ ini. Ini agak dominasi dari Onyx susah buat dihentikan ini. Iya, semua lini kayak benar-benar ketutup. Dan outer turret hanya tersisa di bottom lane. Tinggal gimana caranya untuk melakukan mirror dari RRQ sekarang. Wow, ini benar-benar terpotong sekali. Dari 5.600. Keyboy, Dan kita lihat ini baru menit 6. Kalau Itu dia. 6.000 ini 1.000 gold per menit. Ya karena poin killnya 6 juga kali ini untuk Onyx. Dan mereka dominasinya nggak berhenti hingga Dan- turtle yang ketiga sekarang. Dan bahkan mereka memaksa menunjukkan serang Irat. Ditutup begitu saja. Kairi berhasil mendapatkan serang down. Karena initiate lagi di garis depan. Skylar mencoba membantu pun tidak punya damage. Karena masuk ke dalam sana adalah sebuah lubang buaya. Dan Irat akan menjadi korban Anjing, kalau- keganasan dari tim Onyx. Double kill. Early game pressure. Gak ada habisnya. Sang raja dari segala raja gak dikasih nafas sama sekali. Ini ceweknya overfed sih, 6.800 gold yang dimiliki oleh cewek. Ini bisa Gila, dibilang cewek ini. akan langsung ke arah core item yang mahal. Udah Mungkin pasti. seperti Holy Crystal. Dia bisa nge-skip Divine Glaive juga dengan modal 2 item di awal udah cukup banget. Ya apalagi kalau kita ngomongin first itemnya Keyboy, dia punya Flask of the Oasis. Udah pasti kalau misalkan terkena Lycan Punch kayaknya nggak bakal bisa instan juga. Dan Keyboy sekarang bisa menguasai lini jungle dari kubu RRQ Hoshi dengan perfect objektif.
Perfect winning 08 juga untuk sekarang poin killnya. Ditambah lagi di menit yang ke-7 perbedaan gold 8.700. Belum ada telur pecah, maka ada final slash juga seorang Keyboy. Gila. Di akhirnya Keyboy ditumbangin, tapi ada rap dari Tumbang, Stars. Kali ini Eric. lebih untung di tangan Maonik. Eric. Diving dan terkait dengan Oh, Braswell. anjir. Lihat, the untouchable cewek. Bahkan dia memaksa mundur karena belakang berhasil mendapatkan triple kill. Looking for Maniac. Gila, Cewek tidak cewek. terhentikan. The unstoppable cewek. Wow, dominasi dari sang Raja Langit terlihat bahkan masih di menit yang ke-8. DNI kah? Mereka unggul gol. Mau DNI kah? Jauh banget, Be. Jauh banget. 10.000 gold, 11.000 bahkan di menit yang ke-8. Ini udah total Wah. domination. 1/12 poin kill. Apalagi kalau kita ngomongin soal Angela yang tadi udah sempat kita mention. Bisa dikomboin oleh siapapun. First item dia Flask of the Oasis tidak menutup semua damage yang bisa hadir. Dari Theory of Everything yang dilontarkan oleh cewek. Cewek bener-bener overwhelm the game. Gila ini gak kebendung sama sekali. Bahkan cewek ini bener-bener dia tidak tersentuh. Wah, Tidak gila, ada yang gila, bisa gila. nyetopin cewek. Sekalipun mau siapa. Sebut Clay mau melakukan flanking. Gak akan cukup dengan seluruh yang dimiliki Clay. 801 loh, 4.000 berbanding 9.000. 5.000 gold difference. Kita lihat Clay akan coba instant Hilang. pick off. Hilang. Tidak ada kedipan mata yang bisa membuat para pasangan dari tim RRQ selamat dalam rotasi yang dimiliki. Blood Wings. Blood Wings. Ini dia Oh nge-skip my Divine God. Glaive loh. Oh my God. Lihat. Ini benar-benar mereka diruntuhkan. Dan bahkan Lim, RRQ, Raja. Dari segala raja. Pasangan Royal Derby ini kah? dibuat tak berdaya untuk Royal Derby kali ini. Bahkan kayak zona yang dibuka oleh RRQ pun sempit banget. Mereka untuk ke jungle mereka sendiri. Mungkin harus menurunkan 5 member. Dan lihat dengan Keyboy yang nge-show di bagian depan. Itu loh langsung jadi palang pintu. Dan bayangin mereka mendapatkan base turret tanpa Lord. Tanpa Lord. Dengan perbedaan gold Luffy, seperti ini. Dan dia gila. Luffy. Gila, gak? Dia bisa nge-zoning Sendiri. siapapun. 1 Apalagi versus sekarang 4. dia udah punya Dominance Eyes. Makin kuat lagi untuk mendinai Life Bane. Efek yang begitu dinamis. Untuk hero-hero healer seperti Angela. Alright, pecah sudah ya di arah top lane pasifnya. Dan Lord masih meluncur bersama dengan Super Minion. tanpa ada Masalahnya, pasif. winning condition dari RRQ Hoshi adalah menangin early gamenya. Dengan perbedaan gold 14.000, hampir 15.000 bahkan. Ini bakal susah banget untuk bertahan di high ground bagi RRQ Hoshi. Ingat ya Lim, game pertama ini bukan hanya menentukan kemenangan untuk match kali ini. Tapi ini menentukan klasemen juga untuk RRQ dan juga Onyx. Itu dia, tapi Lord sudah mulai masuk nampaknya melewati mid lane. Melewati mid lane di depan sana mereka sudah berkumpul. ini. Mid lane menjadi pilihan utama tapi ternyata tidak mau difokuskan karena mereka ingin mendapatkan 2 PS secara bersamaan. Top lane dan juga bottom lane. Perlahan tapi pasti. Sepertinya mereka, teman-teman dari Onyx pun gak mau mundur. Ya, Mau udah, dicoba nampaknya. Maka coba di all in. Para pasukan dari tim Onyx tampaknya memaksa dan Ton. Pada selesai gagal dan rap dari Sas menyelamatkan sebenarnya Ira tumbang. Double kill. Gila. Raja Den. dari skala raja. Benar-benar ditenggelamkan. Tidak berdaya. Tak ada nafas. Raja Langit benar-benar mengganas. Game pertama